yang jarang mungkin difahami oleh masyarakat dunia, setiap kali agresi militer Israel ke Gaza selalu berakhir dengan kekalahan memalukan Israel. Kemudian di Indonesia malah ada wacana-wacana mau normalisasi sama Israel. Apa-apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali berbincang mengenai keadaan di Gaza. Dan tentunya kita bicara bersama dengan salah seorang yang betul-betul memahami dan tinggal di sana. Mas Muhammad Hussein. Apa kabar Muhammad Hussein? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan bersama juga dengan Pak Bambang Wijayanto. Kabar Pak Tuy? Waras. Kalau saya waras Ustaz, itu kan bukan sehat waras gitu. Ya, bicara kewarasan ini kita sedang dipertontonkan keadaan yang sangat tidak manusiawi dan jauh dari akal waras, di mana orang-orang di Gaza sekarang kondisinya katanya kelaparan ya, dan serangan senjata begitu dahsyat dan luar biasa. Betul-betul kejahatan yang parah. Bahkan beberapa mengatakan ini kejahatan terjahat di muka bumi lah. Ya. Nazi pun nggak separah ini waktu itu melakukannya, jauh sekali. Ya. Cuman untuk bisa menggambarkan itu mungkin Mas Hussein bisa menceritakan beberapa hal yang keadaan di sana, Mas Hussein. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pertama saya senang sekali bisa diundang oleh dua orang-orang yang saya admire, ya saya panutan saya selama ini. Saya dari Gaza juga sering memantau terus, ya konten-konten Pak Novel dan Pak Bambang. Saya pikir Pak Novel yang agak bahaya Pak Novel. Ya kita satu frekuensi, ya orang-orang yang berkecimpung di area mengerikan. Ya. Enggak lah, lucu kok ya. Jadi saya tinggal di Gaza sejak 2011. Yeah. Saya merasakan langsung berbagai agresi militer Israel ke Gaza. Tidak sekali, dua kali. Yeah. 2012, 8 hari kami dibombardir. 2014, 50 hari kami dibombardir. 2021, 14 hari kami dibombardir. Yeah. Tidak pernah yang separah kali ini. Dan memang kali ini Israel untuk pertama kalinya, tahun 2023 ini, 7 Oktober. Yeah. Untuk pertama kali sejak 50 tahun, akhirnya mereka mengumumkan status perang. Bukan lagi agresi militer, bukan lagi operasi militer, tapi perang. Terakhir kali Israel ini mengumumkan status perang tahun 73 dalam pertempuran perang Yom Kippur melawan negara-negara Arab. Dan yang jarang mungkin difahami oleh masyarakat dunia, setiap kali agresi militer Israel ke Gaza selalu berakhir dengan kekalahan memalukan Israel. Tahun 2008-2009 22 hari Gaza dibombardir, tapi Gaza bertahan dan Israel terpaksa saat itu menarik pasukannya dengan membawa kekalahan. 2012 juga sama, 2014, 2021. Kalah terus padahal. Kalah terus. Kalah. Jadi kalah menang ini kan orang masih sebagian menganggap kalah menang itu ditentukan oleh jumlah korban jiwa. Padahal kan bukan kan ya. Kalah menang itu ditentukan oleh persyaratan dan sikap. Setiap kali agresi militer terjadi, pihak pejuang Gaza selalu pihak yang memberi persyaratan untuk berakhirnya jual beli serangan. Seperti sekarang nih. Sekarang kan bola bergening kan di para pejuang. 2023 ini seperti saya katakan, untuk pertama kalinya Israel mengumumkan status perang, dan bukan perang melawan sebuah negara, tapi perang melawan sebuah kecamatan kecil bernama Jalur Gaza, yang luasnya hanya 360 km persegi. Dan Israel tahu banget, meskipun Israel ini memiliki teknologi militer yang paling mutakhir di dunia selain Amerika, China dan Rusia. Tapi mereka tahu banget kalau mereka menyerang Gaza kali ini dengan kekuatan sendiri, mereka pasti kalah lagi. Karena mereka sudah pengalaman berkali-kali kan. Maka kali ini kita lihat secara terang-terangan tanpa rasa malu mereka mengemis-ngemis bantuan militer ke Amerika, Inggris, Jerman, Perancis. Maka perang Israel ke Gaza hari ini didukung penuh oleh 24 negara Eropa.
Oh. Jadi bayangkan bagaimana Gaza itu. Didukung dengan persenjataan tadi. Persenjataan, kemudian juga dengan logistik, ya, dengan amunisi, bahkan tentaranya pun dikirim ke Gaza untuk perang di Gaza itu. Jadi bukan tentara-tentara dari Israel sendiri ya? Enggak. Oh. Banyak tentara bayaran itu kan disampaikan oleh Abu Ubaidah 3 bulan yang lalu. Juru bicara Al-Qassam, dia dalam rilisnya mengatakan para mujahidin kami di lapangan menemukan fakta bahwa yang berperang di Gaza ini banyak dari tentara bayaran Eropa. Ya. Kalau melihat kondisi tadi di mana perang itu dengan membombardir begitu lama. Kalau kita lihat dari 7 Oktober tadi ya sampai sekarang kan dia serang terus itu. Iya. Apakah hasilnya menggambarkan bahwa dia berhasil menyerang ke militer maksudnya yang bersenjata ya di Hamas, atau justru serangannya kepada orang-orang sipil? Sejak hari-hari awal agresi atau perang Gaza melawan Israel ini para analis Israel sendiri, analis militer, analis politik, mereka sepakat. Apa kata mereka? Apapun yang akan dilakukan Netanyahu di Gaza kali ini tidak akan mengubah fakta bahwa Israel telah kalah melawan Gaza. Karena peristiwa 7 Oktober ini yang benar-benar peristiwa memalukan. Betul. Ya, di mana pertahanan Israel yang dianggap paling strict ya, itu dengan mudah dia tembus oleh intelijen Al-Qassam. Maka pembantaian genosida terhadap warga sipil yang sudah 31.000 wanita saja sudah 9.000 yang dibunuh wanita. Anak-anak itu sudah 14.000. Ini adalah sebuah gambaran betapa depresinya dan frustasinya Israel. Dari awal, ini sudah 6 bulan ya. Israel ini, terutama Netanyahu dan Yoav Galan, Menteri Angkatan Daratnya, berkali-kali dia bercuap-cuap di media bahwa kami akan menang perang. Hanya 2 target kami kali ini. Menghabisi kekuatan Hamas di Gaza. Kedua, mengembalikan tawanan yang ditawan oleh para pejuang Hamas. Sampai saat ini, sudah 6 bulan Hamas masih terus berhasil counter. Terakhir 2 hari lalu Abu Ubaidah Al-Qassam merilis beberapa tank-tank baja yang dihancurkan yang terbaru itu. Artinya perlawanan masih terus berlanjut. Dan sampai hari ini tidak ada satu tawanan Israel pun dibebaskan. Berhasil yang dipegang oleh Hamas itu berhasil dibebaskan oleh Israel. Yang jumlahnya sekarang sudah 100, ada 125 yang masih tersisa. Sebagian sudah dibebaskan tapi dalam jalur diskusi diplomasi atau tukaran tawanan. Kalau melihat perlakuan dari Hamas kepada tawanan, Hamas begitu menghormati hak asasi manusia ya. Saya melihat di beberapa media saat penyerahan tawanan itu, mereka semua diperlakukan dengan baik, diberi makan semestinya gitu. Walaupun kalau kondisi makanan sedang tidak ada ya tentu akan kesulitan ya. Tapi pemberian penghormatan sebagai hak asasi manusia ini luar biasa. Sebaliknya justru malah Israel justru malah berbuat barbar seperti bukan manusia gitu ya. Ini saya lihat begitu parahnya Pak BW. Dan saya melihat kejahatan yang dilakukan ini kejahatan yang sudah panik gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat memang awal mula perang ini kan dimulai dengan Netanyahu yang sedang ada skandal korupsi juga itu Pak B. Jadi gimana Pak B menggambarkan 2 hal itu? Saya yang dari Ustadz dulu Mas. Ini kita menghadapi situasi yang mustahil. Tapi kemudian secara faktual terjadi. Kemustahilan itu satu infrastruktur yang dimiliki oleh Israel. Melawan Gaza yang infrastrukturnya sebenarnya sebelum dihancurin aja udah kayak gitu. Sudah diblokade sejak 2006. Jadi diblokade dari 2006. Jadi kalau pakai itu sebenarnya mustahil banget mereka tidak bisa menaklukkan Gaza. Terus kedua jaringan dan akses. Israel komparadornya banyak, sekutunya banyak, biayanya tak kira-kira, teknologinya dahsyat, tak terbatas. Apa yang sekarang ini dimiliki itu akses infrastrukturnya, semuanya dia miliki, tapi dia tak bisa menekuk. Itu kemustahilan itu nih. Kalau dibalik itu, ini pasti ada sesuatu kekuatan gitu, yang
bekerja di tanah Gaza itu yang melindungi pejuang-pejuang ini. Iya, luar biasa. Yang ketiga yang coba lihat, semakin Gaza ditekan, semakin dihancurkan, Islam semakin berkobar, orang yang membantu Palestina semakin meluas dan kemudian. Iya. Dalam seminggu ini Mas Hussein kita ditunjukkan oleh berbagai informasi semua kebohongan pernyataan dari pejabat-pejabat tinggi di berbagai negara itu dihabisi sendiri oleh warganya dan semuanya sebagian besar itu anak-anak muda loh. Iya. Apa contohnya Pak? Hillary ngomong bahwa dihabisin, kau berbohong, kau itu semua. Hari ini saya baru baca di media itu Biden sudah ngomong sama Netanyahu. Iya. Menyerang Rafah itu kesalahan. Tapi itu kan permainan kata-kata lagi kan. Iya. Nah kalau kesalahan itu semua ngapain? Iya. Ini bukan kesalahan, kejahatan gitu kan. Kalau kesalahan mah administratif barangkali ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya ada kemustahilan, tapi kemustahilan secara faktual terjadi. Dan di tengah situasi kemegahan, kemewahan Israel itu, Gaza tetap berdiri. Iya. Bahkan Gaza menjadi ambasador Islam. Ambasador kekuatan yang orang kemudian respect. Dan justru yang orang punya kekuatan dan kehebatan itu malah hina-dina di mana-mana. Itu yang orang mesti lihat itu. Iya. Nah terus yang kedua kalau ngomong Israel itu, Israel kan bukan juga negara yang punya semuanya Mas. Dalam situasi sekarang ini ada perang di Ukraina, di Rusia itu, dia juga punya resources yang terbatas. Nah kalau ketika itu dipakai untuk perang, maka kemudian dia harus menghadapi buah si malakama. Bagaimana menghidupi, membiayai kebutuhan-kebutuhan yang selain perang. Dan ada satu analisis Mas Hussein, dikatakan bahwa perang ini adalah salah satu cara dari Netanyahu untuk memanipulasi informasi bahwa dia melakukan korupsi. Jadi ditutup dengan cara seperti itu, dengan gegap gempita karena dia ingin menutupi korupsinya. Dan ketika perang itu sendiri Mas, biayanya gede. Itu korupsi di dalam war itu kan gede juga, beli pelurunya gimana. Bila benar pernyataan, dan saya meyakini benar, membayar serdadu bayaran, itu kan duit lagi tuh Mas. Iya. Jadi sekarang Israel itu juga sedang punya masalah dengan kekuatan di dalamnya, dan korupsi itu merajalela di situ. Iya. Kan sama seperti di Indonesia, di apa kan informasi yang Mas Novel pernah cerita soal pertahanan tuh Mas? Iya. Di sana juga korupsi pertahanan kan? Iya. Beli persenjataan juga Pak ya. Itu. Iya. Memang kalau kita lihat ya bahwa kondisi sekarang di mana masyarakat di Gaza ya, banyak yang kelaparan, kondisi dingin yang luar biasa. Tentunya dengan kondisi tidak ada tempat tinggal atau perlengkapan pakaian yang layak ya, tentu ini akan membuat kondisinya sangat berat ya. Mas Hussein bisa gambarkan apa yang terjadi sih sebenarnya? Iya. Saya ketika di Gaza sempat dalam genosida terakhir ini kan saya sempat merasakan 35 hari di sana. Terjebak 35 hari sebelum akhirnya saya dievakuasi oleh Kemenlu. Orang saking hanya fokusnya pada jumlah kematian, jumlah korban luka. Bayangkan sampah yang menumpuk di sana itu. Nah, itu benar-benar tidak bisa. Biasanya kan kalau kondisi normal kan ada tim orangnya juga di sana kan, pasukan orangnya untuk sekarang sampah menggunung di mana-mana. Gunung, kemudian juga penyakit. Penyakit menular, virus. Apalagi ini kan musim dingin, musim hujan. Wah, itu benar-benar tuh. Kemarin saya baca satu artikel. Hari ini tidak ada lagi bayi-bayi yang lahir dalam kondisi normal. Artinya paling tidak beratnya itu tidak normal. Karena gizinya luar biasa ya. Seperti itu. Jadi Gaza pun sebetulnya sebelum agresi seperti ini, sebelum diserang seperti ini, itu sudah menjadi penjara terbesar yang tidak layak dihuni oleh manusia. Saya selama 12 tahun tinggal di Gaza, listrik ini per hari ini cuma 4 jam mengalir. Kalau bagus kadang 8 jam. Ya. Itu konsisten selama 12 tahun seperti itu. Sekarang listrik sudah benar-benar hilang 24 jam, tidak ada saluran listrik pemerintah seperti
sebuah wilayah pada umumnya. Sekarang mereka menggunakan generator atau solar panel gitu ya. Tapi saya ingin menanggapi tadi pernyataan dari Pak Bambang tentang kemustahilan itu ya. Ini yang juga ingin saya sampaikan, bagaimana sebagian tokoh ya, yang dianggap ulama di Indonesia bahkan itu ada ya kan, kita sempat viral melihat ada yang menuduh Hamas ini buatan Yahudi karena dia gagal mengolah nalar, dia gagal mengolah kemustahilan ini. Ketika dia melihat Israel ini sebuah negara superpower, masa sih nggak bisa ngalahin Hamas ormas kecil itu? Karena dia tidak bisa mengolah ketidakfahamannya ini, akhirnya dia berasumsi bahwa memang Hamas ini buatan Israel. Jadi seperti ada drama di situ kan. Ini kejam sekali tuduhan ini. Betul. Orang ini ke Gaza nggak pernah, ketemu orang Hamas nggak pernah, tapi dengan enteng menuduh seperti itu. Maka saya katakan, selalu saya katakan di berbagai forum kalau saya ngisi kajian, kalau kita mau bicara Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, menganalisa Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Ya, memang tadi kalau penyampaian tadi yang bicara tanpa ilmu tadi, menurut saya kebangetan lah, keterlaluan itu. Saya pernah mempunyai pelatihan sebagai militer lah, karena saya pernah di akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, di Akabri ya. Dan tentunya latihannya latihan tempur ya. Dan saya pernah bertugas di bidang yang kondisinya mirip-mirip begitu. Ketika saya melihat di berita-berita bagaimana tentara Hamas itu berperang, saya bilang ini pasukannya luar biasa. Kalau di Indonesia levelnya di atas pasukan elit. Itu luar biasa dan top sekali. Dan saya sangat hormat ya, sangat hormat. Super elit. Dan itu luar biasa. Itu butuh mentalitas yang sangat kuat, butuh keterampilan, dedikasi, kedisiplinan yang luar biasa. Dan itu luar biasa sekali. Jadi menurut saya memang itu pelajaran keimanan yang luar biasa dan hasilnya juga pasti akan luar biasa. Itu intinya. Saya bilang kalau mau bicara Gaza, pakai kacamata keimanan baru nyambung. Betul. Kalau mau membahas Gaza, pakai sudut pandang Al-Quran baru connect. Makanya Mas, ketika bicara Gaza dan dalam konteks perang, orang bicara soal alat-alat perang. Ini ada 3 hal yang menarik. Australia, negara tetangga kita, informasi yang di media itu pengekspor senjata juga. Jadi nggak usah ngomong jauh-jauh apa yang harus kita mainkan terhadap Australia. Saya bacain Ustaz. Ini informasinya dari sebuah juru bicara pertahanan Partai Hijaunya Australia, David Shoebridge. Dia meminta pemerintah transparan untuk menjelaskan apa saja yang diekspor oleh Australia ke Israel. Dan dia menambahkan kayaknya negara Australia itu mempunyai salah satu sistem ekspor senjata paling rahasia di dunia. Itu bagian pertama. Jadi kekuatan perang itu kan tergantung dari industri perangnya. Iya, betul. Dan di sana banyak negara yang mendapatkan keuntungan. Jadi bukan kekejaman aja, orang mendapatkan keuntungan dari kekejaman. Ini lebih biadab dari kekejaman. Iya. Betul. Itu ada artikel Pak. Salah satu media Prancis jelas-jelas tuh. Jadi ada perusahaan senjata Prancis juga dia bilang. Hari ini Gaza memang sedang dijadikan laboratorium senjata baru. Dan itu bukan sekarang doang, setiap kali agresi seperti itu. Dan orang yang negara yang menikmati itu selain Australia ada Prancis, ada Denmark, ada Amerika, ada Kanada, ada Inggris, ada Jerman. Wah, jahat sekali ya. Jadi memang masalah hak asasi manusia mestinya universal ya. Memahami bahwa perang itu ada aturannya. Tidak boleh menyerang orang yang tidak bersenjata, yang bukan militer, apalagi anak-anak dan perempuan ya. Jadi melihat bagaimana polanya bukan hanya menyerang, tapi bagaimana akses untuk mendapatkan pengobatan, akses untuk mendapatkan makanan yang layak, dapat kehidupan itu kemudian ditutup semua. Itu kan sama aja membunuh, Pak Bibi. Jadi sekarang levelnya itu harus naik, Mas. Dulu agresi militer, kedua perang. Sekarang ini harusnya levelnya genocide.
Genocide. Jadi nggak bisa lagi disebut perang. Ya, Karena perang tuh punya aturan. Betul. Nggak boleh membunuh ini, nggak boleh menyerang itu. Ini sama sekali di ini. Jadi ini nggak dipakai harusnya. Semua ya. Jadi ini harusnya kita sudah tidak boleh lagi menyebut perang. Ini proses genocide. Iya. Itu yang meskipun Israel mengumumkannya perang gitu. Ya. Jadi perang udah tak pantas. Karena ini, hukum perangnya nggak dipakai. Sudah keluar dari jalur sejak awal. Sudah keluar. Dan saya ingin sedikit mohon maaf menanggapi tadi masalah perlakuan Hamas terhadap tawanan. Ini penting dibahas juga. Selama ini kalau kita ikuti media-media Barat, terutama Israel dan Amerika ya, mereka senantiasa dalam berbagai statementnya, Netanyahu, kemudian juga Smotrich dan ya banyak lah ya, termasuk petinggi-petinggi Amerika. Mereka kalau bicara Hamas, itu mereka gandeng dengan ISIS. Hamas ISIS selalu gitu. Mereka ingin memberikan kesan bahwa ISIS itu sama dengan Hamas. Tapi perlakuan Hamas terhadap para tawanan ini menampar muka mereka sendiri. ISIS, Hamas nggak pernah pakai bom bunuh diri juga kan? Iya, kalau di sini nggak pernah. Tetap gini. Bagaimana ISIS itu memenggal leher para tawanan, membakar secara sadis. Kalau Hamas itu, kenapa Hamas seperti itu? Bukan karena dia menghormati peraturan perang yang ditulis oleh dunia internasional. Memang Hamas ini apa sih? Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah al-Filistiniyah. Gerakan perlawanan Islam. Islam ini ditaruh di kata-kata Hamas ini karena memang mereka itu berdiri di atas kondisi keislaman. Dan dalam Islam, perlakuan terhadap tawanan itu sudah diatur dalam Al-Quran. Al-Insan ayat 8. Wa yut'imuna ala hubbihi ala hubbihi miskinan wa yatimun wa asira. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara orang-orang beriman itu ciri khasnya adalah mereka senang memberi makanan yang terbaik kepada orang miskin, anak yatim dan para tawanan. Jadi ketika ditawan pun orang Israel itu tidak hanya dimanusiakan tapi dimuliakan. Bahkan ada satu fakta unik. Ada saat itu dalam 7 Oktober para pejuang Gaza juga menawan seorang wanita usia 40 tahun bersama anak gadisnya namanya Emilia. Anak kecil 8 tahun usianya. Ketika pertukaran tawanan terakhir nih sekitar 3 bulan yang lalu, sebelum dibebaskan si ibu Yahudi ini menulis surat panjang 2 halaman. Surat panjang kepada para petinggi pejuang Al-Qassam. Kami berterima kasih sebesar-besarnya atas perlakuan kalian terhadap kami. Malah berterima kasih. Berterima kasih. Dia memuja-muja. Dia mengatakan anak saya curhat ke saya bagaimana dia merasa diperlakukan seperti seorang putri selama di tawanan. Kalian berusaha memberikan semua yang dia inginkan meskipun kami tahu kalian sedang kondisi kesulitan. Seperti itu. Dan di ujung tulisannya dia bilang si ibu Yahudi ini seandainya ya kurang lebih gini ya bahasanya. Seandainya dunia bisa lebih adil terhadap kalian, mungkin kita bisa menjadi seorang sahabat di luar sana. Jadi bayangkan ini di mana ada sebuah kelompok yang dianggap radikal teroris, tapi semanusia ini gitu. Luar biasa. Dan sudah begitu, kemudian di Indonesia malah ada wacana-wacana mau normalisasi sama Israel. Apa-apaan ini? Kan dalam konstitusi jelas kita tidak penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kita tidak mendukung setiap upaya kejahatan dan apalagi penjajahan. Yang dilakukan sama Israel kan penjajahan, bukan penjajahan aja, genocide. Mas, itu bisa, Mas. Oh gitu, Pak. Kalau orang berpikir normal itu malah kalau orang yang berpikir tidak normal, maka kemudian dia perlu menormalkan gitu. Normalisasi namanya. Orang yang tidak normal itu perlu normalisasi. Kalau orang normal ini tidak normal. Iya betul. Aduh. Tapi yang menarik di situ Mas tadi ya, tawanan dimuliakan. Di hukum perang nggak ada Mas. Makanya itu yang saya katakan. Dia diberikan standar minimum of living, bukan dimuliakan. Nah, kenapa ini yang ketiga yang saya mau sebut? Karena yang di sana orang berperang itu menegakkan kalimat-kalimat ilahiyah. Kalimat tauhid itu ditegakkan. Ini bukan sekedar perang. Bukan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, Hamas itu bagaimana tidak marah melihat anak-anaknya dibantai seperti itu. Kalau mereka itu orang yang radikal barbar, habis itu orang-orang.
Kan selama ini di antara narasi yang digunakan dan digoreng serta dipercaya oleh orang Indonesia sebagian ya, katanya Hamas ini menggunakan tameng manusia, tameng hidup. Kalau Hamas ini memang tipe-tipe yang menggunakan tameng hidup, gampang saja. Itu kan ada 200 saat itu ada 200 lebih tawanan Israel. Taruh aja masing-masing di atas gedung biar gak dibom oleh Israel itu. Tawanan-tawanan itu. Betul. Tapi tidak bisa, mereka tidak seperti yang digambarkan itu ya oleh media. Dan yang paling menarik kan gini Mas. Ini kita bicara kehebatan negara-negara Barat dan Israel itu adalah menggunakan media untuk menyempurnakan citranya. Propaganda. Kita sebut itu sebagai propaganda. Tapi kalau Abu Ubaidah, jadi semua propaganda itu dihabisi dengan orang yang tertutup mukanya, tapi dari caranya bicara, apa yang dikemukakan, orang kemudian lebih percaya seorang Abu Ubaidah ketimbang seluruh perlengkapan modern media sosial yang menjungkir balikkan mengenai informasi. Bahkan pemukim Yahudi sendiri, mereka itu sepakat. Kami lebih percaya pernyataan Abu Ubaidah dibandingkan juru bicara pemerintah saya sendiri. Oh gitu sampai ya. Seperti itu. Karena Mas yang disampaikan itu kebenaran, the truth. Dan berdasarkan nilai-nilai spiritualitas itu. Itu gak bisa diblok oleh senjata sehebat apapun. Saya teringat bagaimana waktu sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib ya ketika perang. Dan pada saat itu beliau pada saat punya kesempatan untuk membunuh lawannya ini. Saat mau dibunuh dia meludahi ke Ali bin Abi Thalib dan kemudian dia berhenti nggak jadi dibunuh. Kenapa nggak jadi dibunuh? Karena pada saat mau membunuh dia dalam perang emang membunuh atau dibunuh. Tapi pada saat dia diludahi dia kemudian khawatir, emosi, khawatir kemudian urusannya pribadi, motivasinya berubah, kemudian dia nggak mau melakukan. Ini kan luar biasa sekali dan ini dicontohkan oleh Al-Qassam ya. Luar biasa sekali. Saya mendengar penjelasan tadi Mas Husain begitu dahsyat dan luar biasa. Ini betul-betul orang yang punya keimanan luar biasa. Karena seringkali orang lebih banyak pakai perasaan ya, pakai marah ya. Padahal mengendalikan marah itu kan berat sekali itu. Untuk bersabar dengan keadaan yang separah itu luar biasa sekali. Masya Allah itu luar biasa. Dan sebelum lebih jauh saya pengen dapat cerita begini Ustadz Husain lah sebenarnya lebih pas dipanggil Ustadz Husain ini. Jangan. Jadi gini Ustadz Husain, orang banyak bilang di Palestina sendiri kan di Gaza sendiri sebetulnya ada tidak akur lah, banyak faksi-faksi gitu ya. Terutama Fatah dengan Hamas yang katanya saling perang sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, ya ini penting. Ini juga narasi yang selama ini digoreng oleh Barat untuk menimbulkan pesimisme di tubuh masyarakat dunia, terutama umat Islam yang berusaha untuk membantu perjuangan Palestina. Hoax yang mengatakan bahwa Hamas Fatah ini tidak bisa bersatu. Bahkan juga ada seorang tokoh juga ini dipanggil Buya dia. Dia mengatakan bahwa Hamas ini membolehkan membunuh mereka yang tidak sepaham dengan mereka. Dituduh seperti itu. Saya tinggal 12 tahun di Gaza. Teman-teman saya ini simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Dosen-dosen saya, sebagian para pejabat Hamas, pejabat Fatah. Pejabat Fatah. Mereka sholat di masjid yang sama. Mereka belanja di pasar yang sama. Teman-teman saya main bola di lapangan yang sama. Kuliah di kampus yang sama. Memang dulu sempat ada itu konflik internal berdarah. Tapi itu dulu sudah berakhir sudah sejak lama. 2012 saya hadir di rumah Perdana Menteri Ismail Haniyah, Perdana Menteri Palestina saat itu. Di sebuah namanya perkemahan atau refugee camp di pantai. Saya hadir bagaimana para pejabat tinggi gerakan Fatah mengunjungi rumahnya Ismail Haniyah. Disambut oleh para petinggi gerakan Hamas. Mereka menandatangani sebuah fakta namanya rekonsiliasi. Mereka berpelukan, mereka bergenggaman tangan. Jadi sebetulnya ini sudah hampir selesai. Kalaupun ada perpecahan atau statement-statement yang tidak sepaham, itu hanya ada di kalangan elit politiknya saja. Itu pun wajar karena Hamas ini kan gerakan politik. Atau gerakan politik. Namanya parpol harus ada. Seperti itu harus ada clash walaupun sedikit kan.
Sebetulnya sama dengan Indonesia kan. Indonesia dulu ketika untuk perjuangan kemerdekaan kan ada yang memilih jalur politik dengan cara diplomasi dan konfrontasi kan. Iya, betul. Dengan perang gerilya yang dipimpin oleh Panglima Sudirman. Iya, betul. Dan diplomasi oleh Bung Karno dan banyak lagi beberapa orang lainnya. Jadi sebetulnya kan mirip seperti itu bukan? Iya, itu natural ya. Itulah sebuah perjuangan saling melengkapi. Itu dipahami sekali oleh para pejabat tinggi Palestina baik Hamas maupun Fatah. Tapi kan narasi-narasi yang lebay yang sampai ke warga Indonesia dan difahami salah serta dibumbui lagi oleh beberapa content creator di Indonesia itu yang membuat gaduh. Sampai ada yang bilang gini, saya memilu ketika saya di Gaza saya melihat sebuah podcast. Dia bilang gini, sebetulnya kalaupun Palestina merdeka nanti akan konflik lagi dengan antara Hamas Fatah. Wah, kok jauh banget melompatnya gitu loh. Setelah merdeka dibahas, kita merdekakan dulu aja, nggak usah paranoid sejauh itu. Iya, menarik sekali itu. Ada ini juga Mas, kekuatan tauhid itu karena berpijak pada ayat suci Al-Quran juga Mas. Karena bagi orang-orang yang membaca dan mempelajari itu, kalau menggunakan Al-Maidah 21, itu yang nanti akan menang udah ditulis di situ. Iya. Gitu ya Ustadz ya. Dan namanya perang itu nggak bicara jumlah. Iya. Bicara dapat pertolongan sama Allah. Bahkan ayat itu saya baca tafsirnya nih Mas, saya sambil ngobrol sambil nanya. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci, maksudnya Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang menurut. Hamas itu tak pernah takut, tak pernah lari ke belakang karena dia meyakini ayat itu. Iya. Saya teringat ya ketika saya membaca sirah ya. Saat itu para sahabat sahabat Nabi berperang, bagaimana perangnya itu betul-betul karena keimanan. Karena tauhid yang betul-betul lurus, yang betul-betul kuat, kokoh ya. Sehingga kalau perang nggak ada takut, nggak ada perasaan mundur. Karena bagi dia menang dan kalah sama aja gitu. Kalau mati pun dia sudah tahu apa dia akan dapat sesuai dengan yang Allah janjikan. Kalaupun menang, dia dapat kemuliaan dengan cara menang itu. Jadi sebetulnya dua-duanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nggak ada yang kalah. Maka setiap kali Abu Ubaidah juru bicara Al-Qassam ini tampil, lihat apa di ujung kata-katanya, selalu nggak pernah lewat. Fa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Itulah jalan jihad kami, menang atau mati syahid. Kalau menang itu yang kami kejar, kalau mati syahid itu yang kami inginkan. Dua-duanya kemuliaan. Seperti itu. Dan terkait masalah kemenangan dan jumlah gitu ya. Yang ini juga banyak nih teman-teman juga harus teredukasi masalah. Banyak di kita yang berpikir pragmatis untuk bicara Palestina. Yahudi kan hanya berapa juta. Umat Islam 2 miliar. Kenapa tidak bisa berkumpul habisi saja? Dia pragmatis. Karena pada kenyataannya negara-negara Arab yang dianggap berdiam diri kan pernah ngeroyok Israel beberapa kali kan. Tahun 48 setelah deklarasi Israel diserang oleh Irak. Kemudian Mesir, Yordan berbondong-bondong menyerang Israel, kalah negara Arab. Tahun 67 dalam perang 6 hari kalah lagi negara Arab. Tahun 73 perang Yom Kippur kalah lagi negara Arab. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa kemenangan itu tidak pernah terjadi, tidak pernah tergantung pada jumlah. Iya, betul. Bahkan kalau kita lihat sirah Nabawiyah tadi ya, tidak ada sejarahnya umat Islam menang dalam kondisi pasukan lebih banyak. Iya, betul. Perang Badar 1/3 menang. Perang Ahzab 1/14. 700 umat Islam melawan 10.000 kafir Quraisy plus koalisi. Menang telak. Ya perang Bani Quraidah, berbagai perang. Ada satu momen setelah Fathu Makkah, umat Islam memiliki pasukan yang sangat banyak, 12.000. Untuk pertama kalinya umat Islam ini punya pasukan lebih dari 10.000. Pertama kali ini. Para sahabat jumawa. Kita selama ini perang dikit aja menang, apalagi ini pasti menang mudah dalam pertempuran Hunain. Akhirnya kalau kalahkan di situ. Ketika umat Islam menggantungkan kemenangannya karena jumlah atau teknologi, alokasi kalah. Dan ini juga untuk menyanggah narasi orang-orang yang mengatakan kalau Palestina atau umat Islam mau menang melawan Barat,
kejar teknologinya, kejar peradabannya. Sampai kapan nggak akan kejar? Ya, betul. Ini kan logika kan, logikanya gitu. Tapi kita bicara kemenangan, jangan bicara logika. Kemenangan itu dari Allah. Kalau kita mau menang lawan Barat, mau menang lawan orang yang sama muslim, jangan terjebak permainan mereka. Kita kembali ke Al-Quran Sunnah. Betul. Karena kemenangan ini bukan masalah kuantitas, tapi kualitas. Dan ada kemenangan-kemenangan kecil maksudnya yang jarang diberitakan. Nah, gimana Pak? Salah satunya adalah teknologi di Israel itu bisa dijebol. Iya. Mudah bukan bisa, mudah dijebol. Iya. Dan yang menjebol itu adalah sebagiannya hacker-hacker Indonesia. Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hai anak muda di Indonesia, mungkin kau tak perlu pergi ke sana. Tapi dengan apa yang kau miliki, kau bisa membantu di sana. Dan salah satunya adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan teknologi. Dia bisa gitu. Itu sistem pertahanannya Israel yang namanya Dome itu Mas. Iron Dome. Iron Dome itu dijebol salah satunya pakai hacker-hacker. Iya. Dan memang kalau melihat dari fenomena yang terjadi di Gaza hari ini, tentunya kita semua sangat prihatin dan marah ya dengan kondisi di mana perlakuan yang betul-betul brutal dan tidak manusiawi. Tapi di sisi lain ini apalagi ini di bulan Ramadan, ini menjadi pelajaran keimanan bagi kita. Bagaimana kita bisa kemudian meningkatkan iman dan betul-betul bertindak dengan dasar keimanan dan meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan karena Allah, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan selanjutnya adalah tawakal, karena itulah yang kekuatan yang terbaik ya. Sekaligus juga ikhtiar dengan cara mempersiapkan diri yang terbaik ya dalam setiap hal apapun ya. Karena segala sesuatu kalau dilakukannya karena Allah pasti itu akan luar biasa. Sebagai penutup barangkali Ustadz Hussein ada ada kiat-kiat sekaligus selain dari kita tentunya ingin juga bisa apa yang bisa dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina ya. Dan juga hal-hal yang bisa kita jadikan ibroh, jadikan pembelajaran bagi kita untuk kita bisa memperbaiki diri terkait dengan masalah keimanan dan hal-hal lain lagi. Silakan. Ya. Ada satu hadis ini, masya Allah ya, tertulis dalam kitab Arba'in Al-Maqdisiyah. Jadi ada 40 hadis dirangkum oleh salah seorang ulama Palestina bicara tentang Palestina. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Di antaranya ketika hadis panjang, ya Rasulullah SAW pernah bermimpi melihat ada tiang dicabut dari bawah bantalnya, kemudian juga bersinar di bumi Syam. Di salah satu redaksi itu tertulis seperti ini, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, ala innal imana hilmata qaul fitan wa bisyam. Ketahuilah wahai para sahabat, keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela di akhir zaman itu ada di Syam, Palestina. Hadis lain dari Qurrah Al-Mizani, dari ayahnya berkata, bersabda Rasulullah SAW, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Apa kata Nabi? Idza fasada ahlu Syam fala khairu fikum. Apabila rusak penduduk Palestina, penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan pada diri kalian semua. Ini hadis dahsyat sekali. Ketika beliau mengikat kondisi umat Islam di Syam dengan kondisi umat Islam di dunia. Bahwa barometer kejayaan dan kemuliaan umat Islam itu ada di Palestina. Kalau Palestina rusak, habis dua lantah, rusak semua umat Islam. Ini kan titipan, artinya wahai umat Islam, wahai umatku, jaga baik-baik ini. Nah, apa dimensi berbeda kalau kita mau memahami ini ya? Kenapa kita umat Islam Indonesia ini masih inkonsistensi dalam melihat isu Palestina? Semangatnya masih angin-anginan. Kalau bahasanya itu angat-angat ayam gitu ya. Kenapa? Karena kita gagal memahami hubungan antara kita dengan konflik ini. Kita masih memposisikan diri kita seperti orang-orang Eropa dan Muslim yang turun ke jalan-jalan jutaan massa, meneriakan stop genocide, save Palestine. Orang-orang Eropa ini mereka turun ke jalan karena hanya
berdasarkan iba dan kasihan, motivasinya iba dan kasihan. Kita nggak boleh sebatas itu. Kita umat Islam ini adalah korban langsung penjajahan Amerika, Inggris, Prancis di Israel untuk Palestina. Itu kita korban langsung. Ketika kita masih menganggap bahwa ini mah perjuangan mereka, kita hanya bantu sekenanya aja. Ini masalah. Maka saya selalu katakan, untuk bergerak membebaskan Palestina, ada yang lebih urgent dibebaskan pertama kali. Pemikiran kita. Pemikiran kita ini selalu terjajah oleh Barat. Gimana tuh yang poin-poin penting? Di antara indikasi bahwa kita sudah terjajah, ketika kita meyakini bahwa ini bukan urusan kami. Ini indikasi serius bahwa kita berarti sudah terjajah. Ngapain nurusin jauh-jauh, dalam negeri juga banyak. Nah, ini salah satu narasi yang keluar dari otak-otak kayak mereka yang sudah terjajah. Maka pemikirannya kita bersihkan dulu. Bahwa kita umat Islam ini terlibat langsung dalam konflik ini loh. Jadi perjuangan kita itu sama levelnya dengan perjuangan mereka di Gaza. Betul. Cuman beda caranya kan. Kalau tadi kan dikatakan Mas Bambang, anak-anak muda kalian nggak harus ke sana gitu ya, bisa dari sini. Dan memang anak-anak kita nggak dibutuhkan di Gaza hari ini, mohon maaf. Para pejuang Gaza nggak pernah minta pasukan, kirimkan pasukan kalian, nggak pernah, karena mereka tahu kita semua terjajah. Dulu kita berpikir bahwa dunia merdeka, Gaza terjajah. Tapi sekarang kita lihat dunia terjajah, Gaza yang merdeka. Nah, poin pentingnya di sini adalah bahwa untuk kita bisa menjaga istiqomahan ini, kita harus pahami dulu, kita ini berada dalam perang yang sama. Kita juga menjadi objek yang sama. Kita perhatikan deh, ketika Israel menyerang Gaza, siapa yang turun tangan itu? Semua negara-negara Barat. Karena mereka semua ini tujuan diletakkannya Israel di Palestina ini bukan tanpa alasan. Karena mereka tahu Palestina ini adalah jantung kekuatan umat Islam. Untuk melemahkan umat Islam, jantungnya dikuasai. Jadi kita ini terdampak langsung gitu kan. Betul. Kalau kita memahami ini, otomatis kita juga akan punya semangat yang sama dengan warga Gaza. Ya, kenapa anak muda hari ini di Indonesia ini banyak yang terombang-ambing oleh berbagai pemikiran-pemikiran sesat, seperti zombie berjalan tanpa ambisi. Karena anak kita ini tidak paham bahwa kita ini punya misi yang harus kita selesaikan hari ini, yaitu Masjidil Aqsa. Sebagai penutup, ada satu hadis viral banget, sering kita dengar hadis ini tentang 3 masjid. Tapi izinkan saya untuk membahas ini dari dimensi yang berbeda. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram, al-Masjidil Hadza, al-Masjidil Aqsa." Kata Nabi SAW, "Wahai para sahabatku, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh dari rumah kalian, kecuali kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina." Sayangnya umat Islam hari ini hanya menjadikan masjid ini untuk promo travel. Iya kan? Ini bukan masalah hadis travel. Ini bukan masalah kunjung mengunjungi. Kalau kita memahami dari kaidah mafhum mukhalafah, paham yang tersembunyi, yang tersirat tak tersurat, seolah-olah beliau bersabda, "Wahai umatku, wahai umat Islam dimanapun berada, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, kalau aku tidak ada, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Aku wasiatkan pada kalian, jaga baik-baik, sering-sering kunjungi, kalau perlu paksakan. Jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai sepi, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan musuh." Hari ini 2 masjid aman, Masjidil Aqsa jatuh. Dan kita hari ini bersama-sama sedang mengkhianati amanat ini. Maka kalau kita mengaku sebagai orang Muslim beriman, namun tidak totalitas untuk Palestina, pertanyakan keimanan kita. Maka dari itu di momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk menginstal ulang mindset kita tentang Palestina. Ya, kita bukan collateral damage, kita langsung itu korban langsung di sana. Dan pertanyaannya nanti bukan apakah kita sudah berbuat sesuatu atau tidak, tapi apakah kita sudah maksimal, sudah totalitas atau belum. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, terus bersuara, terus berisik. Karena propaganda media Amerika, Barat, Israel itu berusaha agar kita ini mulai redup, tidak bersuara lagi. Kedua, edukasi. Edukasi penting sekali ini. Karena kita tidak konsisten karena kita tak termotivasi. Kenapa kita kurang termotivasi? Karena kita kurang teredukasi. Kenapa kita kurang teredukasi? Karena kita minim literasi. Maka edukasi seperti ini penting sekali nih untuk menanamkan
substansi dari perjuangan ini. Iya, iya. Ya, yang terakhir baru doa. Dan yang bukan terakhir ya, sebelum terakhir. Yang paling terakhir ini jihad harta. Kita jangan terlalu soft lah bahasanya donasi. Iya. Jihad harta harusnya. Iya. Ya, kenapa jihad? Apa artinya jihad? Bersungguh-sungguh. Betul. Harta yang kita kirimkan ke Gaza ini jangan harta sisa, harta remeh-temeh. Kenapa? Karena ketika Perancis, Inggris, Amerika, ketika mereka itu menggelontorkan dana untuk Israel membantai warga Gaza, mereka tidak memberikan budget yang setengah-setengah. Mereka memang mengkhususkan dana yang luar biasa besar. Kenapa kita umat Islam ini masih memberikan harta yang setengah-setengah? Kenapa kita masih menggunakan energi sisa, waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa? Sementara musuh-musuh kita totalitas dalam menghancurkan Palestina. Maka jihad harta ini penting sekali. Lewat mana? Lewat banyak lembaga, terserah. Itu banyak lembaga-lembaga yang sudah terpercaya yang mengirimkan ke Gaza gitu lah. Kalau mau lewat lembaga saya juga punya lembaga. Ini namanya lembaga INH. Ini lembaga International Network for Humanitarian. International Network of Humanitarian. Iya. Ini lembaga yang saya dirikan 2018. Alhamdulillah, dan saya beberapa waktu lalu saya dikirim video. Ntar kasih ya untuk ditanyakan ya. Kantor kami sudah rusak di sana, terdampak oleh bom. Ya, tapi tim kami di sana sampai saat ini alhamdulillah masih terus gerilya dari tenda ke tenda menyampaikan amanat donasi atau jihad harta yang dikirimkan oleh warga Indonesia. Nanti tolong nama dan data lengkapnya ditulis di sini ya untuk memudahkan siapapun yang ingin memberikan dukungan dan jihad harta tadi bisa menjalankan sesuai dengan yang diharapkan. Iya, baik, insyaallah. Dan kantornya Ustaz Hussein bukan rusak, Mas. Dirusak. Dibom. Dihancurkan malah gitu loh. Ya, ini memang luar biasa sekali. Tentunya sangat mencerahkan apa yang Ustaz Hussein sampaikan tadi. Saya juga banyak hal yang kemudian terfikir ya, oh iya juga. Dan tentunya semoga dengan sering membincangkan hal ini membangkitkan kesadaran kita dan menjadikan latihan keimanan sekaligus memahamkan bahwa masih banyak kewajiban-kewajiban yang mesti kita lakukan dan itu adalah hal yang sangat penting. Belum lagi tentunya terkait dengan yang mungkin non-Islam yang mendengarkan podcast ini bisa melihat bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dilakukan kalau orang yang memang akalnya waras seperti seorang manusia. Barangkali itu Pak BB, Ustaz Hussein, terima kasih. Semoga perbincangan ini menjadi kebaikan. Amin Allahumma amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.